Jadi beliau tidur itu beliau ndak ke masjid, Iya, ndak iya. sholat Jumat. Tapi beliau orang pulang sholat Jumat, beliau bisa menceritakan khotbahnya orang di masjid itu. Khotbahnya khotib dari masjid itu tahu betul tahu, ya. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Om Ete di channel YouTube ya. Jadi di video kali ini Om Ete mau memperkenalkan konten baru, yaitu kontennya namanya Untold Story. Nah, ini kontennya adalah cerita-cerita dari orang-orang ya, dari masyarakat yang punya cerita luar biasa, cerita ndak biasa, cerita unik gitu lah. Jadi contohnya yang punya perjalanan dan pengalaman hidup yang unik begitu, Om Ete minta mereka untuk menceritakan. Nah, di sesi pertama ini, di sesi pembukaan konten, karena ini pertama kali, jadi Om Ete juga mau mengangkat cerita salah satu orang yang spesial, yaitu sosok ini adalah orang tuaku sendiri ya, orang tua sendiri. Jadi beliau ini bernama Imansah. Ceritanya kali ini itu tentang apa Kak? Karomah bisa dibilang karomah ya? Ya, jadi ini ceritanya karomah yang disaksikan secara langsung oleh murid-murid beliau begitu. Jadi beliau ini, untuk informasi teman-teman aja, beliau ini adalah seorang guru atau mursyid dari mursyid spiritual lah. Alirannya dari sisi ajaran Islam itu dari segi makrifat. Jadi mursyid makrifat ya, karena kalau di Kalimantan sini memang yang lebih ramai itu ajaran makrifat untuk jalur spiritualnya. Nah, di samping Om Ete ini, Om Ete perkenalkan juga, beliau ini siapa namanya Kak? Hajah Ernawati. Kak Hajah Ernawati. Jadi beliau ini adalah salah satu murid dari abahku. Tadi aku belum jelasin guys, bahwa aku manggil si bapak ini adalah abah. Karena ini orang Kalimantan biasanya nyebutnya abah gitu untuk orang tua laki-laki. Orang tua gitu, orang tua sendiri kan. Untuk orang tua sendiri yang laki-laki kita sebutnya abah. Nah, jadi Kak Haji ini murid beliau, dan juga salah satu murid kesayangan gitu. Karena Kak Haji ini salah satu yang paling dekat dengan Abah Imansah ini tadi. Nah, Kak Haji sudah perkenalan, jadi langsung aja kita mulai sesinya ya. Jadi Om Ete ini mau bertanya juga. Langsung bertanya aja ke Kak Haji. Ya. Jadi Kak, semasa hidup Abah Imansah ini, apa aja nih karomah-karomah yang pernah Kak Haji saksikan? Oh iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku waktu buka pengajian itu di tahun 1987 ya. Ya, 1987. 1987 pengajian itu dibuka. Di dalam perjalanan pengajian itu ya banyaklah karomah-karomah yang beliau yang tampak yang gitu ya. nampak, cuma beliau istilahnya orang yang tawadu, enggak mau yang terlalu pamer dipamer, gitu ya. Besar-besarkan apa tuh beliau enggak mau. Ya, ya. Beliau juga orangnya terlalu kayak ibarat padi itu berisi merunduk. Ya. Beliau jalan juga enggak pernah ngangkat kepala. Beliau kalau berjalan itu menundukkan kepala. Enggak pernah beliau yang mengangkat kepala, itu enggak pernah beliau itu. Nah, jadi kita di situ kagum lah ya sama beliau kan. Apalagi kita istilahnya seperti aku ini kan orang yang tadinya tahu yang gitu-gitu kan dari abahku sendiri. Yeah. Nah, jadi abahku sendiri itu menjelaskan begini-begini, cuman kan belum jelas benar gitu nah kan. Yeah. Nah, terus ketemu awan arwah paman ini, beliau mengajarkan itu. Jadi kita sepeding sana kan, kedua orang tuaku ya ikut juga pengajiannya beliau ini kan. Sebentar Kak, ulun tahan dulu. Ini untuk informasi teman-teman yang lagi nonton, video ini mengandung sedikit banyak bahasa Banjar. Ya. Karena di Kalimantan. Iya, karena di Kalimantan. Jadi nanti kalau yang di luar Kalimantan yang nggak ngerti itu bisa tanya. Ini nanti juga sedikit banyak kejelaskan menurut kamus bahwa ikam itu apa, ikam itu artinya kamu. Nah, nanti itu Om Ete jelasin. Ada di caption ya. Oke. Ya, lanjut Kak. Iya. Nah, jadi
Jadi aku itu sepeding sanak, kan aku 9 beding sanak. Nah, jadi kedua orang tuaku semua ikut di dalam pengajian beliau ini kan. Iya. Nah, jadi pengajian itu dulu kita diberi amalan. Oh, iya. Jadi amalan itu dari Senin ke Jumat ganti lagi amalannya kan kayak gitu. Nah, tapi beliau itu karena beliau itu orang yang sudah hawas, kalau kita tidak membaca amalan itu beliau tahu. Oh, ini kamu udah dibaca amalan ini belum habis ini tahu beliau. Jadi di dalam kita beramalan itu, di dalam kita masuk pengajian beliau itu kita ditawaju, didudukan di kain putih. Dulu ditawajuh, didudukan kain putih. Jadi kita belajar tuh pengenalan diri. Siapa sebenarnya diri kita kan begitu. Nah, terus di dalam sudah kita ditawajuh, kita diberi amalan. Jadi amalan tuh Senin ke Senin gitu kan, ganti lagi amalan. Nah, di dalam kita beramalan itu, beliau itu ndak melepas kita kayak gitu aja. Beliau kan pasti istilahnya monitor terus kan sama murid ini. Dulu itu murid beliau tuh banyak, hampir 100-an ada lah dalam pengajian itu. Cuma kan sekarang ini sudah terpencar-pencar, sudah istilahnya beliau sudah kan almarhum ya kan. Tahun berapa ya beliau meninggal tuh? 97. Iya, 97 beliau meninggal itu. Jadi dalam 10 tahun lah pengajian itu kita waktu itu. Nah, terus ya kebanyakan itu pengajian itu kan di rumahku gitu kan, karena aku ini berduaan aja ndak ada anak, jadi kan orang-orang sukanya kan di rumah, istilahnya ndak ada gangguan apa-apa. Nah, jadi kebanyakannya itu hampir anunya tuh ya di rumah kebanyakan malam Senin, kecuali ada yang ngundang mau ada acara di rumah siapa gitu kan, sekalian minta baca doa itu, nah baru kita berpindah pengajiannya gitu. Nah, terus arwah itu kebanyakannya itu ya bergaulnya sama aku sama suamiku gitu kan. Beliau bermalam di rumah, kalau habis pengajian beliau di rumah, nanti siang baru beliau pulang. Nah, jadi pembicaraan di pengajian itu tengah malam sudah selesai kita sholat wajib kayak maghrib isya diselesaikan dulu itu ini kan, sholat tasbih apa. Nah, sudah itu baru beliau masalah pelajaran dikupas istilahnya itu sampai ke masuk subuh, sampai subuh sudah stop. Kita bersubuhan lagi gitu kan. Nah, itu yang aku saksikan tuh ya banyak lah koromah sidin yang mungkin yang lain tidak pernah menyaksikan ya kan. Nah, kalau aku itu beliau itu kan beliau tuh kan kalau pengajian itu kan berokok. Nah, rokok beliau itu kan korek api. Cap korek api. Cap korek api. Nah, cuma yang kadang-kadang aku sering perhatikan itu beliau itu enggak pernah habis rokoknya beliau itu. Pokoknya narik dalam kantong itu nanti dilemparkan sama murid-murid yang berokok juga gitu kan, diberi sidin, padahal kantong itu seberapa sih muatnya rokok itu? Iya kan, paling dah 2 bungkus lah ya kan. Tapi itu enggak ada habisnya beliau bagikan. Nah, di situ ya aku nandain lah. Oh, berarti beliau ini istilahnya orang yang ya kalau kita bilang itu orang yang sakti lah ya. Cuma kalau di dalam marifat kan enggak ada orang sakti itu kan, enggak ada bahasanya aja istilahnya. Nah, terus beliau itu aku pernah sewaktu-waktu kan, kita kan kalau sudah ada istilahnya istirahatnya, makan-makan apa gitu kan. Jadi pada waktu itu kita tuh bikin nasi sop. Nah, aku tahu beliau itu kan paling suka dulu kan nasi sop, soto. Jadi sering kita bikin tuh ya itu sering dibikinkan dulu kan. Nah, jadi sudah disuguhkan semua. Aku itu di rumahku tuh tingkat 2, dapurnya di bawah. Nah, jadi pada waktu itu sudah dinaikkan semua makanan itu, aku itu bergeretek hati lah istilah, tadi lupa ya minta bacakan arwah jama gitu kan. Bacakan doa arwah jama dulu baru makan. Terus beliau di atas itu bicara kan. Bilang beliau, nanti dulu ya dimakan, jangan dimakan dulu kata beliau. Nanti ini tuan rumahnya minta bacakan arwah jama gitu kan. Doa arwah jama. Di situ aku kagum juga sama beliau. Kok beliau tahu ya, padahal aku tuh bahasa hati aja gitu kan. Bahasa batin aja. Bahasa batin aja, ndak dikeluarkan gitu kan. Kok beliau sampai tahu gitu, tembus ke beliau gitu kan. Terus aku naik tangga, aku ngelihat beliau ngelihat aku, beliau senyum, aku juga senyum, bilangku gitu. Ya sudahlah, aku ndak mau juga cerita sama yang lainnya, aku diam aja.
Nanti karena aku itu begini orangnya, kalau beliau masih ada yang rame-rame, masih ada jamaah yang lain tuh aku udah pernah bertanya. Tapi kalau sudah orang pulangan semua, tinggal aku bertigaan sama suamiku sama beliau, ya aku banyak pertanyaan lah sama beliau. Istilahnya aku tuh orang kan udah mau langsung taklek gitu lah kan, istilahnya langsung percaya gitu. Nah pasti aku bahas dulu, kenapa bisa begini, kenapa bisa begitu kan, kayak gitu aku bilang gitu kan. Nah terus pernah di suatu waktu kita itu ke Banjar ya kan. Nah ke Banjar itu kita di Martapura di Sungai Batang, tempat keluarganya jemaah juga. Nah jadi pada waktu itu kita mandi di Batang. Mandi itu ada jemaah itu pakai cincin berlian kan. Terus dia mandiin anaknya di Batang. Nah cincin berliannya itu kena sabun, lepas gitu, jatuhlah di sungai. Kan ribut lah kita di Batang ini bahwa cincinnya. Nah beliau itu habis sholat subuh beliau kan tidur, karena kan satu malam udah tidur kan. Ceramah itu, pengajian itu. Nah habis itu ramailah sudah orang di Batang itu, oh ada di sini bisa nyelamin. Nah datanglah orang 2 dipanggil untuk menyelamin sungai itu, mencari si cincin ini. Sudah sampai berapa jam, 3 jam 4 jam tuh udah ketemu si cincin itu kan. Terus habis itu si guru saya ini bangun pergi ke Batang, beliau mau sikat gigi, mau wudu, nah mau mandi, tapi tiba-tiba beliau tanya, ada apa kok ramai betul di Batang ini ya. Waktu itu saya sendiri yang menceritakannya. Saya bilang, ini paman cincinnya, namanya suaminya tuh Rustam yang punya cincin tuh, istrinya Rustam ini cincinnya jatuh ke dalam sungai kayak gitu. Terus beliau sikat gigi di Batang tuh diam aja pertamanya beliau. Sudah beliau selesai sikat gigi, beliau berdiri dekatin sama yang punya cincin. Nah pada waktu itu saya ngikutin juga. Nah beliau ngomong sama yang punya cincin, katanya sudah naik aja ke rumah, lihat dalam tas. Tapi bilang beliau, terus beliau di depan jalan, terus yang punya cincin di belakang beliau, aku di belakang yang punya cincin. Jadi kita ini bertiga. Nah si sungai itu nyebrang jalan rumahnya yang dituju ini kan. Nah habis naik tangga beliau bilang, sudah kamu lihat di dalam tas. Jadi pada waktu itu ya saya juga menyaksikan, istilahnya saya berani bicara ini karena saya menyaksikan. Ini jadi saksi langsung dan saksi hidup ini ya teman-teman. Iya, saya enggak berani juga kan berbohong itu ini istilahnya. Yang ada-adakan, dan juga beliaunya sudah meninggal. Sudah. Nah, terus gitu cincin itu memang ada di dalam tas. Diambil itu cincin itu basah, cincin itu seperti habis diambil dalam air. Kayak gitu. Nah, pada waktu itu beliau bilang gini sama kita, diam-diam aja, nggak usah bicara-bicara sama yang lainnya, bilang aja sudah, suruh naik itu kasihin uang yang nyelam tadi. Nah pada waktu itu saya ingat itu dikasih uang sama yang punya cincin, sudah dosa dicari. Nah jadi dikira ya orang tuh taunya ya sudah hilang gitu aja, diikhlaskan aja gitu ya. Diikhlaskan aja. Nah jadi saya kan waktu itu karena paman itu guru saya tuh sering di rumah saya ndak mau menelan begitu aja ya kan. Ya, pasti saya banyak pertanyaan sudah di otak saya ini. Saya bilang memang karena beliau kan bilang kita begini, kita ndak boleh bersahabat. Kata beliau, nanti kalau kita mau pulang kita susah, karena sahabat itu dia ndak mau pisah sama kita, sudah nyaman lah sama kita gini-gini. Nah jadi waktu itu saya bahas, paman itu kenapa kok cincin tuh paman tahu itu ada di dalam tas. Berarti paman kan punya sahabat, aku bilang kan. Terus bilang beliau, enggak, dia bilang gitu. Loh, enggak mungkin ku bilang cincin jatuh di dalam air kok bisa ada di dalam tas. Iya, tahu-tahu ada dalam tas. Pasti kan sahabat paman yang ngambilnya. Ku bilang kayak gitu. Terus bilang paman, ya beliau berulang-ulang juga enggak mau mengaku. Enggak, dia bilang beliau. Nah, langsung beliau jelaskan. Pada waktu itu beliau kamu bicara cincin itu jatuh, orang yang menyelamin itu sudah 3 jam. Pada waktu itu paman tuh kesian sama orang yang nyelam itu. Nah ketika itu juga seperti dia bilang beliau tuh seperti kilat menyambar, itu petunjuk datang. Sudah lihat dalam tas. Itu aja pembicaraan beliau. Jadi saya juga ngotot, beliau juga enggak pernah berubah jawaban beliau. Ya saya yakin aja sudah. Ya kan, oh berarti
perkataan beliau tuh kun sudah. Iya. Apa yang dibicarakan beliau itu istilahnya kun, istilahnya gitu. Nah, Iya. jadilah apa yang dikatakan beliau itu kan. Nah, pada waktu itu kita itu masih di Martapura. Nah, terus kita pergi ke Banjar lagi. Namanya kita jemaah itu ada berapa orang ya hari itu, mungkin ya ada 10-an orang lah kita waktu itu rame-rame ke Banjar itu. Terus itu ke tempat guru Haji Sam'ani itu waktu itu kan aku baru pulang haji tahun 90 itu. Nah, jadi waktu itu kehabisan uang aku ini. Jadi kehabisan uang itu ya masa mau cerita sama guru habis uangku kan gak enak dong kita kan. Iya. Istilahnya. Jadi aku sempat pinjam lah sama keluarga juga waktu itu yang ikut itu juga pinjam uang gini-gini. Sampai di Balikpapan ya aku cerita, Paman, aku kehabisan uang sampai pinjam sama si Haji Rahmah, almarhum juga si Haji Rahmah itu. Bilang beliau kenapa ndak ngomong sama aku, katanya beliau gitu. Jadi aku bilang kenapa, loh itu yang Paman pegang bag itu uang semua itu dalamnya. Loh betul kah, aku bilang kan. Loh iya betul, aku tahu orang kehabisan uang, tapi ndak dia ngomong, bilangnya gitu kan. Coba ngomong Paman kasihkan, kata loh betul kah itu Paman? Ya betul, dia bilang gituin. Nah sekarang mana uangnya? Ya sudah aku kembalikan. Dia bilang begitu. Nah cuma saya nggak pahamnya tuh dikembalikan kemana, uang itu dari mana. Ya saya nggak tahu, cuma pembicaraan itu begitu. Tapi memang kenyataannya dia ada pegang bag. Nah kenyataannya, tapi abis itu pulang itu dia ada pegang bag memang. Nah mungkin itu sudah dikembalikan kan, cuma nggak tahu uang itu dari mana asalnya, kita nggak tahu. Namanya orang apa dibilang itu orang sudah tembus ya, orang istilahnya sudah, iyalah perkataannya tadi apa yang dia bilang sudah itu pasti disediakan sama Allah. Sudah istilahnya nggak usah jauh-jauh lah kita ambil hikmahnya Siti Maryam kan. Istilahnya makanan datang sendiri, istilahnya kan dari surga itu ini. Ya sebagian kecilnya tuh mungkin begitulah istilahnya kan. Contohnya jelas. Ya saya yakin aja karena saya sudah yakin sama beliau, ya saya yakin aja bahwa itu semuanya benar yang dibicarakan beliau. Nah karena beliau kan bilang begini, beliau kalau ndak membuktikan masalah pelajaran itu, beliau ndak mau nyampaikan sama murid. Iya betul. Karena beliau tuh membuktikan, berani beliau menyampaikan. Itu pesannya beliau kayak gitu. Nah waktu itu banyaklah karomah beliau itu ya yang tersembunyi dari murid-murid beliau, karena memang beliau ndak mau menampakkan. Nah jadi kan aku pernah tanya sama beliau itu kenapa beliau ndak mau menampakkan. Dia bilang beliau nanti pelajaran itu yang dikejar yang kayak gitu-gitu. Itu kan cuma bunga kembang-kembangnya aja. Maksudnya gitu. Nah, nanti yang dicari itu yang dicari. Nah, beliau ndak mau murid ini nanti sesat. Gitu. Nah, kan kita ini kan menuntut itu kan untuk selamat dunia akhirat yang dituntut istilahnya. Siapa sebenarnya diri kita ini, ya kan? Kita pengajiannya itu istilahnya kita beramalan itu ini, dikasih amalan itu ini untuk semua, untuk kebaikan kita semua. Nah jadi beliau itu tersembunyi, ndak pernah beliau itu mau menampakkan keromah-keromah beliau itu, ndak pernah beliau mau menampakkan, karena ya itu takutnya nanti murid ini nanti pandangannya maunya yang kayak gitu-gitu kan. Tujuannya berubah sudah ya. Yang dicari niatnya dicari nanti keromah-keromah kesaktiannya. Beliau enggak mau itu karena beliau itu, karena aku memang tujuanku bukan itu. Tujuanku tuh aku mau belajar dengan beliau itu, menuntut dengan beliau itu untuk keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin beliau tahu, jadi beliau berani membicarakan sama aku, menampakkan sama aku koromah-koromah beliau. Pernah pada waktu itu saya punya keluarga itu sepupu suami saya. Nah mertuanya itu sakit. Nah jadi mertuanya tuh sakit itu ya sudah tua juga lah istilahnya. Nah tapi anak-anaknya beliau yang sakit ini menyatakan bahwa ini kena guna-guna gitu, kena ilmu, kena santet gitu kan. Nah pada waktu itu guru saya ini dipanggil ke rumah yang sakit ini. Nah waktu itu saya ikut, waktu itu dibawa sama guru saya ya saya menyaksikan itu semuanya. Jadi waktu guru saya datang masuk, kita dibawa masuk kamar, saya ikut juga masuk kamar. Guru saya diam sebentar, dipandang guru saya yang sakit ini ngomongnya begini, bicara. Dia kan orang Jawa ya, jadi dia bilang, "Bo,
aku ini Arab muleh tapi kok gerbangnya masih digembok gitu, nah kan Iya, masih iya, iya. dikunci. Heeh. Nah, jadi guru saya itu diam dulu kan, perhatikan gitu. Habis gitu langsung guru saya tuh ngasih salam, kenalan sama beliau. Habis Sama yang sakit ini tadi sama ya? yang sakit ini tadi, kenalan, dikasih salam dulu, baru beliau ngambil tangannya, kenalan, terus gitu diomongin beliau, habis itu dibisikin beliau di kuping, terus langsung berubah orang itu. Nah, berubahnya itu saya aja pun kaget ngelihatnya, karena saya mau menyaksikan berubah. Mungkin orang itu orang beriman juga, mungkin orang sabar, orang beriman juga kali, istilahnya dapat rezeki didatangin tuan guru yang bisa memberi dia jalan kan, Iya, iya. yang bisa membukakan dia jalan menuju ke alam sana. Ini jalan pulang jalan meninggal pulang ya? meninggal ini, sakaratul maut lah istilahnya Iya, kan. Nah, terus tiba-tiba habis dibisikin guru saya itu, beliau bilang gini, yang sakit ini, lah, manggil lagi mamanya, Mbok, bilangnya, anu loh Mbok, ini pintu gerbangnya sudah dibuka, kuncinya sudah dibuka. Langsung yang sakit ini duduk. Saya itu aja kaget juga lihat, duduk langsung melukin sama guru saya, langsung nangis. Dia bilang terima kasih, Pak, pintunya gemboknya sudah dibuka, katanya gitu. Habis itu dia berubah lagi. Terus di depan, betulan di depan rumahnya tuh ada masjid. Pas sholat asar, ajan asar itu kan orang ajan di masjid, yang sakit ini menggetar badannya. Baru bulu badannya ini berdiri semua, baru kayak orang kedinginan tuh, nah menggigil gitu kan, kayak orang kedinginan. Habis gitu dibiarkan aja sama guru saya. Terus aku tanya sama guru, kenapa kok dia jadi menggigil gitu, jadi menggigil bulunya berdiri semua. Jadi bilang guru saya, itu tanda-tandanya orang beriman. Bilangnya guru saya, ngomongnya begitu. Ya saya diam aja. Habis gitu dikasih minum, tenang beliau itu, terus kita pamit pulang, guru saya pamit pulang. Waktu itu sudah mau maghrib lah istilahnya kan. Jadi bilang guru saya, jangan ditinggal, harus ada orang di dalam kamar ini jaga gitu. Jadi kita pulang, sampai pulang habis sholat maghrib di rumah saya, pulang langsung ke rumah guru saya waktu itu. Nah, habis sholat maghrib kita duduk di ruang tamu bercerita, tiba-tiba anaknya yang sakit itu datang ngasih kabar bahwa bapaknya barusan meninggal. Kayak gitu ya. Kalau ke guru saya sih enggak kaget, mungkin beliau sudah tahu mungkin kan cuma enggak bicara aja, istilahnya enggak kaget. Saya aja yang masih enggak ngerti kan, saya kan juga kaget juga. Bilang beliau, ya sudah kalau gitu maaf ya, saya enggak bisa ke sana. Guru saya bilang kayak gitu. Oh iya, enggak apa-apa, karena saya ada yang mau ketemu juga gitu. Ya apa, enggak apa-apa, katanya anaknya. Nah, itu saya itu menyaksikan, itu membuktikan. Nah, itu pada waktu itu saya ndak habis begitu juga. Besok guru saya ke rumah, ya saya banyak bertanya lah, kenapa kok bisa begini, kenapa bisa begitu, itu kan minta penjelasan. Saya ndak mau nelan-nelan kayak gitu aja istilahnya. Minta penjelasan sama beliau. Ya beliau sama saya, karena saya itu dianggap anak sama beliau. Beliau pernah ngomong sama saya, kamu kok anggap anak dunia akhirat, bilang beliau. Ya jadi beliau ndak bisa mengelak sama saya, langsung dikasih tahu beliau. Dia bilang, ini sebenarnya diri tadi. Dia bilang, cuman bilang beliau, ya mungkin semua murid beliau itu yang membuka jalan orang mau pulang itu, mungkin saya aja mungkin ya yang dikasih tahu ya. Nggak tahu kalau yang lain, saya nggak tahu. Nah terus habis kayak gitu ya sudah, saya pegang aja itu semuanya, yang pokoknya apa yang guru saya diajarin itu ya saya pakai untuk kehidupan saya. Kan kita belajar kan istilahnya itu kan biar kita nih bersaudara, sama-sama belajar, sama-sama gurunya, kan belum tentu sama penerimaannya, hasilnya. Kan istilahnya kan kita belajar itu kan istilahnya yang penting itu kan menangkapnya, sama memakainya. Nah itu yang paling penting. Saya sih memang ndak bisa baca hadis, baca ayat, istilahnya ayat tertentu aja yang bisa ndak hafal semua lah ya kan. Cuma saya paham apa yang dibicarakan guru saya, karena saya ndak nelan begitu aja. Sesudah itu saya berhujat lagi sama guru saya banyak bertanya ini. Jadi ke rumah guru saya itu banyak sebenarnya. Pernah juga saya punya ipar dulu sakit itu badannya tuh besisik.
kayak sisik naga kayak gitu. Tapi waktu itu ipar saya itu ini suruh manggil saya punya guru itu. Nah pada waktu itu guru saya ke Samarinda, jadi ndak ada di tempat, jadi ndak datang. Cuman kalau saya bicarakan nama guru saya, sisiknya ipar saya itu langsung hilang. Baru dia kayak itu apa, kayak di leher ini ndak bisa bernapas, kayak dicekek gitu, kayak dicekek gitu. Nah tapi kalau saya sebut nama guru saya itu Sebut lagi. sebut lagi, reda lagi dia. Jadi saya tuh nungguin ipar Si saya sakit itu, itu? iya pokoknya itu aja. Kalau lagi sebut nama gue, sebentar datang nih saya sebut nama beliau, hilang itu lagi. Nah terus besoknya sudah beliau datang, langsung beliau obatin, dikasih beliau minum itu ini, langsung ya sudah ndak pernah kumat lagi sampai sekarang. Ndak pernah lagi, ya alhamdulillahnya itu kayak gitu. Itu nggak pernah juga Kak dikasih tahu sakitnya karena apa? Siapa tahu kena santet orang atau Nggak, apa? Nggak itu memang turunan, ada turunan gitu istilahnya. Kayak ya. Ya ada apa sih dulunya Kayak tuh. gampiran-gampiran Ya, gitu kan? kayak gitu. Iya. Itu. Nah, itu jadi guru saya itu orangnya susah lah kalau kita mau bilang. Jadi kalau kita di dalam amalan itu, kalau memang kita itu betul-betul fokus dengan amalan itu, dan kita fokus betul-betul, itu banyak karomahnya juga, hasilnya yang kita Yang dapat, didapat murid yang ini ya? didapat murid ini. Oke. Pasti ada yang didapat. Nah, cuman kan setiap murid itu kan beda-beda Iya, betul. dapatnya. Nah jadi pada waktu itu adik saya itu beramalan itu, dia pernah ngeliat guru saya itu pakai jubah, pakai surban, baru di dalam jubah itu penuh uang, bercecer-ceceran uang itu kalau beliau jalan itu. Jadi adik saya itu bilang sama saya gini, katanya, Ji, itu paman itu ndak susah. Memang guru saya itu orangnya kalau dilihat memang susah kehidupannya. Kehidupan di dunia itu, di dunia itu susah. Ampun, betul. Betul-betul Aku susah. Iya, kehidupan di dunia itu memang susah. Anak beliau 12. Anak beliau ber-12. Memang kalau kita ngelihat itu pokoknya prihatin, kita sedih ngelihat beliau itu kehidupan beliau itu. Nah, baru murid-murid ini yang mengerti sih 1-2 aja. Istilahnya kebanyakan itu yang enggak mengerti kan, yang enggak paham kan. Dengan kalau saya ini istilahnya apa yang dikasih beliau itu dibayar dengan isi dunia ini enggak terbayar. Apa yang beliau kasih ilmu untuk ini akhirat, untuk lebih mahal dari dunia ini Kak, ya? Lebih mahal dari isi dunia ini. Iya. Istilahnya untuk keselamatan kita di akhirat nanti kan. Itu ndak, kita hidup di sana tuh kan ndak sebentar. Kita di dunia ini kan mampir aja sementara. Istilahnya makanya ada lagu Dunia Panggung Sandiwara. Sebentar aja kita kan di panggung itu, ndaknya selamanya. Nah, jadi kalau mau tuh pokoknya isi dunia ini ndak bisa membayar beliau. Nah, cuma beliau ndak pernah minta juga sama murid. Biar beliau itu ndak pernah beliau tuh minta sama murid beliau atau utang kah apa, ndak pernah beliau. Itu yang aku salut sama arwah itu. Sama arwah guru saya itu, saya salut. Beliau ndak pernah, malah beliau kita perhatikan yang kayak apa tuh malah beliau marah. Nggak mau beliau yang terlalu kita apain gitu kan, nggak mau beliau. Servis berlebihan tuh nggak mau beliau. Beliau betul-betul tawadu orangnya. Cuman beliau ya cukup aja lah kalau bilang orang makan itu kan istilahnya. Untuk makan untuk makan gitu ya. Istilahnya nggak tahu rezeki dari mana Allah yang mengatur, karena orang sudah dekat kan. Istilahnya orang sudah bilang orang itu tembus sudah. Istilahnya tuh beliau pernah gini di rumah jauh malam, di rumah kakak nih datang waktu itu Wiwi kayak dulu tuh anak beliau datang bilang anak beliau yang kecil tuh sakit. Anak ceritanya disusul ya, disusul. Waktu itu abah itu kan di rumahku, disusul tengah malam, disuruh pulang bahwa anak beliau sakit. Jadi beliau enggak pulang. Bilang beliau, terus aku nanya lah, kenapa enggak pulang, kan itu anak sakit kan. Dia bilang, aku ini lah walau kata dia bilang, maksudnya ada daya upaya. Yang menyembuhkan apa itu Allah, dia bilang beliau kayak gitu. Nah terus gitu
nanti sembuh aja, bilang beliau kayak gitu. Iya, iya. Ya kita ya diam aja kan, kita mau maksakan, namanya keyakinan beliau sudah beda sama kita kan. Iya, iya. Keyakinan beliau itu istilahnya sudah diam aja. Nah jadi beliau itu betul-betul orang yang sudah dunia ini digenggam beliau. Iya, iya, iya. Istilah ibaratnya itu nah, ya kan, iya, dunia iya. ini digenggam beliau sudah. Beliau itu istilahnya perjalanan dunia ini seperti bilang orang kilat menyambar, ya beliau bisa ada di mana Iya, iya. istilahnya. Itu keyakinanku sendiri itu kayak gitu. Jadi pernah juga ceritanya murid beliau kan yang mau kecelakaan ke Makassar gak dulu itu. Nah terus gitu mobilnya mau kecelakaan, mau masuk jurang kak katanya dulu itu. Terus nyebut nama beliau gitu kan. Tiba-tiba beliau ada di atas mobil. Sampai muncul gitu ya. Sampai muncul menyelamatkan murid. Noh, makanya kan kejadian-kejadian kayak guru sekumpul, guru Ija itu kan banyak kan kejadian-kejadian yang Iya, yang nggak normal gitu. Istilahnya yang nggak masuk di akal lah. Iya, istilahnya kan yang bisa menolong orang nyata apa itu kan. Aku percaya itu, yakin aku. Karena guruku begitu. Iya. Cuman karena peguruanku ini orang yang ndak mau diekspos, bilang orang itu? Iya, diekspos. Ya, ndak mau istilahnya tersembunyi, ndak mau terlalu yang melihatkan sama murid-muridnya tuh, koromah-koromahnya itu ndak mau beliau. Karena beliau takut nanti yang dikejar sama murid-muridnya yang begitu. Istilahnya yang kesaktian-kesaktian koromah itu beliau ndak mau. Sedangkan beliau ini kan mengajari kan untuk selamat dunia akhirat. Ngajarin isinya Ngajarin isinya itu beliau ajari sama kita-kita itu. Jadi beliau itu kalau koromah-koromah beliau itu waktu di Muara Grogot. Nah, jadi waktu di Muara Grogot kan satu malam pas malam Jumat, jadi malam itu ini suamiku yang cerita, mantan arwah Kananang arwah Kananang cerita itu semalaman kan beliau kan itu ya belajaran itu sampai subuh, selesai subuh beliau tidur. Jadi beliau tidur itu beliau ndak ke masjid, ndak sholat Jumat. Tapi beliau orang pulang sholat Jumat, beliau bisa menceritakan khotbahnya orang di masjid itu. Khotbahnya khotib dari masjid itu tahu betul ya. Iya, beliau ceritakan lagi khotbah itu. Berarti kan beliau ada di masjid situ. Iya. Padahal jasadnya ada dalam kelambu, ya? dalam kelambu tidur. Iya. Kan nggak mungkin kalau orang dah hadir bisa menceritakan kan? Betul. Istilahnya. Nah, cuman kan ya kebesaran Allah tadi, kekuasaannya kan apa sih istilahnya kan, kalau Allah sudah menghendaki itu kan aja sih kan mudah semuanya. Istilahnya perkataan beliau itu sudah kun perkataannya. Jadi kalau apa yang beliau ya jadilah istilahnya. Jadi kaget semua ini orang Muara Grogot ini kan. Pembicaraan beliau itu yang khotbah tadi dibicarakan beliau. Iya. Loh, jadi kan anggapannya ini pasti beliau ada di masjid situ juga kan. Iya. Nah begitu anggapan. Jadi kalau koromah-koromah itu banyak beliau itu. Kalau mau diputikin bilang orang tuh banyak. Iya. Pernah aku malam pulang dari tempat mertuaku. Terus aku itu begitu turun tangga mertuaku tuh rasanya tuh ada yang ngikutin. Tapi ngikutin orang gaib ini ya. Hantu kayaknya yang ngikutin itu karena bau ndak enak ya. Bau ndak enak, bau kotoran lah istilahnya, bau ndak enak. Jadi kayaknya diikutin. Jadi aku tuh bilang, diikutin ini sama kayaknya nih sama orang. Nah, saking takutnya ini tadi kan sebutlah nama beliau. Habis itu hilang. Ndak lama ada lagi. Langsung kan mampir ke rumah orang tua saya sendiri. Kebetulan rumah orang tua saya itu masih terbuka pintunya kan. Iya. Masuklah ke rumah situ kan. Jadi bilang orang tua saya, kenapa? Kayaknya diikutin hantu gitu kan. Jadi bilang orang tua saya, kenapa kok tahu diikutin? Itu baunya gini. Ceritalah kita ini berdua. Ya saya ini suami istri, suami saya juga gitu, mencium baunya itu juga. Jadi ku bilang, ngapain kita takut sama hantu gitu. Iya. Ku bilang gitu. Dia belum tahu ini muridnya siapa. Iya. Ini muridnya saya sebut nama guru saya, aku bilang. Habis itu saya keluar dari rumah orang tua saya itu langsung enggak ada sudah, sampai saya masuk rumah saya sendiri.
langsung hilang itu, sudah tidak ada lagi yang ngikutin itu. Jadi ceritanya sempat kendor ini Kak ya, sempat takut ya? Sempat takut juga tadinya kan. Iya, Wajar lah, kita namanya manusia kan. Nggak kelihatan lagi Nggak ya kelihatan. Tapi saya sebut nama guru saya langsung. Nah disitulah saya itu jadi kagum sama guru saya. Itu bukan kagum apa ya? Ya kagum lah, beliau itu bisa menyembunyikan koromah-koromah beliau itu dari orang-orang. Beliau itu orangnya pakaian juga dibelikan oleh murid-muridnya yang baru, malah dikasihkan lagi sama orang. Iya. Ya kan? Aduh Bapak tuh dulu Haji Pirli dikasih baju jas apa kan, Haji Pirli kan sempat dikasih bajunya orang, ngasih paman itu baju bagus-bagus. Beliau tuh dikasih baru-baru sama ndak mau, beliau pakai baju yang biasa-biasa dipakai beliau, yang ndak juga baru, yang sudah setengah pakai. Iya. Beliau tuh ndak mau kalau terlalu dihormatin orang, terlalu wah gitu. Beliau tuh ndak mau. Betul-betul kopiah dibelikan yang baru, kopiah busuk yang dipakai beliau. Yang baru dikasihkan lagi sama muridnya yang susah isu ini kan. Iya. Arwah itu kan begitu dulu, arwah paman itu. Jadi di situ banyak pelajaran yang aku ambil. Jadinya banyak aku pokoknya ya kiblatku itu tadinya banyak lah istilahnya yang sifat-sifat beliau yang ku ambil itu ini. Dulu aku kan mengeluh dulu sama beliau, banyak tanggungan, adik-adik apa dulu, orang tua sudah ndak kerja kan, banyak tanggungan. Bisa juga kan namanya kita manusia istilahnya belum sampai ke situ ilmunya istilahnya ya sedikit banyaknya ya timbul mengeluh itu ini. Tapi beliau membesarkan hati, bukan kamu yang ngasih makan adik-adikmu itu, orang tuamu itu rezekinya dia sendiri, cuma lewat kamu, cuma numpang lewat aja sama kamu, bilang arwah itu kan. Nah sudah itu aku dijelaskan begini-begini, situ aku langsung adem rasanya, adem ayem, sudah ndak lagi yang itu ini, tenang gitu, ndak lagi sarik ya, ndak gunah gelana, ndak yang istilahnya dongkol kesel apa itu kan. Alhamdulillah ya, di situ ada ketenangan jiwa, ketenangan batin, apa menghadapi kehidupan. Lo bayangkan suami 32 tahun udah kerja. Wih, ini mohon maaf nih guys ya, ini aib rumah tangga diceritakan. Iya. Nah, kalau orang udah duduk di pengetahuan yang dapat guru seperti beliau itu mungkin banyak mengeluhnya juga kan, goodbye mungkin istilahnya kan. Betul. Tapi sampai 32 tahun yang ku jalanin istilahnya ya alhamdulillah, istilahnya aman-aman aja apa. Tapi memang jodoh sudah sampai, sudah 30 tahun jodoh habis, sudah ketentuan Allah kan. Jodoh habis ya sudah istilahnya. Nah di situ jadi banyaklah pelajaran yang apa kehidupan arwah itu yang ku ambil. Beliau itu apa, orang suka berbagi, ada kelebihan sedikit aja berbagi, ya kan. Yang dibagiin beliau sama murid beliau, atau si muridnya kan malah ngasih. Iya. Ini muridnya malah dikasih sama beliau. Nah murid tadi kan banyak juga yang susah, yang sudah ndak bekerja, pensiunan istilahnya kan. Nah istilahnya jadi beliau kalau ada kelebihan, malah murid beliau tuh yang tua dari beliau yang sudah ndak produktif lagi, istilahnya ndak bekerja lagi, ya beliau bagiin istilahnya. Kalau ada rezeki beliau malah dibagiin beliau. Nah itu yang aku salut pada beliau. Juga butuh anak banyak di rumah yang menunggu istilahnya. Nah yang aku salut sama beliau juga, beliau ndak pernah mengeluh, ndak pernah itu kesusahan beliau itu ndak pernah diutarakan sama murid, ndak pernah juga beliau minta, ndak pernah juga beliau utang apa, ndak pernah. Itu aku yang aku akuin arwah itu. Itu aku di situ yang aku salut sama arwah itu. Itu betul. Beliau itu. Nah, itu aku yang makanya aku bilang aduh, apa yang ku dapat sama beliau itu, itulah sampai sekarang aku ndak pernah lupa. Sampai sekarang aku tetap menghormatin beliau. Ndak pernah aku lupa, tiap aku habis sholat maghrib tetap ku kirimin doa beliau, ndak pernah lepas aku. Pokoknya orang tuaku sama beliau itu ndak pernah lepas aku kirimin doa. Itulah yang aku bisa membalas anunya beliau kan, kebaikan beliau sama aku, ilmu yang beliau kasih sama aku, ya aku bisa membalasnya dengan doa itu aja. Istilahnya itu aja yang aku bisa membalas kebaikan beliau itu. Itulah anunya beliau itu. Sebenarnya sih banyak sih keromah-keromah beliau itu.
Cuma beliau tuh tidak terlalu mau nampakkan, sering disembunyikan beliau. Apa-apa kadang-kadang beliau kan kita asik di rumah nih bercerita, aku mau pulang katanya gitu. Nanti dulu paman, padahal ini kita sudah mau waktunya makan ini, istilahnya. Belum paman, nanti dulu abis makan aja baru pulang gini-gini. Nggak, ini ada orang di rumah, ada tamu di rumah. Nanti gitu beliau nanti datang lagi besoknya, tanya, ada siapa paman datang? Ada sini. Kok paman tahu ada orang datang di rumah? Gitu kan? Ya beliau dia bilang beliau petunjuk datang. Ada tamu di rumah. Itu padahal zaman ndak ada HP kak. Ndak ada HP. Nah, HP ndak ada. Jadi alat komunikasi murni ndak ada sama sekali guys. Cuma parabola beliau lebih canggih. Iya. Parabola kan? Gaib ini maksudnya. Iya, lebih canggih. Parabola beliau tuh lebih canggih. Nah, jadi kalau para wali, ya beliau tuh wali sebenarnya. Nah, ini muridnya sendiri mengucap nih, menganggap gurunya seorang wali ini. Sebenarnya beliau tuh wali sebenarnya, cuma beliau banyak menyembunyikan, tidak mau. Kita panggil guru aja beliau tidak mau. Nah, istilahnya paling mau dipanggil wali. Istilahnya anaknya aja yang bernama wali. Cuma namanya Maulana. Dikasih Maulana, panggilannya wali. Nah, beliau tidak mau. Nah, jadi banyak keromah-keromah beliau itu yang tidak ditampakkan beliau. Susah cari kayak beliau tuh. Sebanyak guru. Banyak kiai, banyak ustadz. Tapi kalau yang seperti beliau tuh 1000 tuh belum tentu ada satu. Yang jadi, penjelasannya tuh detail, ndak ada rahasiaan. Betul-betul dibuka beliau sama murid, ndak ada rahasiaan istilahnya. Jadi ya itu 1001. Makanya orang dulu kalau ngomong, kalau cari guru tuh cari kupiahnya yang buruk, bilang orang dulu. Kalau orang dulu ngomong jadul, gitu. orang tua dulu guys. Orang tua dulu itu istilahnya jadul lah istilahnya. Karena itulah apa itu beliau itu kan betul-betul untuk menyelamatkan umat tadi. Makanya beliau kan istilahnya bukan untuk penghasilan beliau. Bukan mata pencahariannya. Bukan mata pencaharian beliau. Kalau beliau mata pencaharian kan beliau bisa minta sekian ya sebulan. Ditarif gitu ya. Ditarif istilahnya kan beliau enggak pernah. Cuma sekoredanya muridnya aja. Mau ngasih kah, mau enggak kah? Istilahnya enggak pernah beliau berucap. Nah, cuma kita yang paham aja kan. Tapi kan namanya manusia ini banyak yang enggak paham juga. Iya kan? Jadi memang kan repotnya ya kalau orang ini belajar spiritual tuh ya, kayak itu kan belajar kebatinan. Itu memang mereka nganggap itu ini ilmu Tuhan nih, kita enggak perlu bayar. Padahal sekolah dasar aja bayar. Makanya. Nah, memang kalau sekarang pemerintah yang bayarkan, tapi kan untuk sangu-sangunya tetap keluar duit. Padahal dia tuh enggak berpikir ini untuk menyelamatkan dia dunia akhirat. Istilahnya sekolah itu apa sih? Cuma untuk dunia aja kan? Istilahnya orang insinyur, istilahnya kan profesor, dokter kan untuk dunia aja. Kalau dia ndak bisa menganukan ke akhirat kan? Habis untuk dunia aja istilahnya. Kalau ini pelajaran kayak gini kan sampai akhirat kita. Anunya dipakainya istilahnya untuk menyelamatkan kita kan? Ndak ada yang bisa menyelamatkan. Ya kan, kalau ndak diri kita sendiri juga istilahnya. Makanya kita tuh jangan ditunda-tunda berbuat kebaikan. Jangan ditunda-tunda. Kita harus jangan kita cukup, harus kita banyak belajar, banyak mendengar. Sekarang ini kan zamannya canggih, sudah ada HP. Di YouTube itu mau kiai apa aja, mau buka ilmu apa aja ada. Di YouTube itu kan. Nah, mau marifat, mau hakikat, mau tarekat, semua ada. Nah, ilmu itu di YouTube. Tergantung kita aja lagi mau ndaknya. Pokoknya sumber ilmu itu sudah tersedia di mana-mana. Sudah di mana-mana. Lain dulu kalau dulu kan istilahnya gayung cari sumur. Kalau sekarang kan sumur cari gayung kan. Nah, kalau dulu enggak, orang kemana-mana mencari guru. Sekarang enggak, sudah siap di HP, di YouTube, di apa itu kan. Tinggal kita klik mau apa, ada semua sudah. Istilahnya itulah canggihnya zaman sekarang ini. Istilahnya beda sama dulu kan istilahnya. Tapi ya ndak bisa juga menyalahkan kan, memang ngikutin peraturan zaman. Memang perkembangan zaman seperti gitu, kita kan? Baca Quran di HP bilang ndak sah kalau ndak di kitab Al-Quran langsung ya. Katanya kan banyak tuh pendapat kan beda-beda. Ada yang ndak apa-apa gitu kan. Nah, tapi boleh, ada yang ndak boleh. Tapi kalau pendapatku kan asal ndak merubah isinya kan. Bisa kan? Asal ndak membelokkan ayatnya, isinya. Itu aja, karena kan
Sekarang nggak usah jauh-jauh. Dulu Nabi waktu naik haji naik onta, ya kan? Nah sekarang kan orang kan naik pesawat, naik bis. Nah sekarang ada kereta api, naik kereta api, kan ngikutin zaman. Jadi kita nggak usah heran orang, kita harus ngikut zaman juga, istilahnya. Cuman asal jangan merubah, istilahnya isinya, maknanya, istilahnya itu jangan dirubah. Apalagi nih kakak cerita, masih ada atau habis? Kalau lagi kehabisan ide, ulun ada yang mau ditanya. Ya sudah. Nah, jadi ini perihal, ini ulun ceritakan dulu sedikit. Jadi aslinya untuk karomah si Abah ini, ulun tuh ada juga sempat menyaksikan tuh sekitar 2-3 karomah. Cuman ini nantilah, itu nanti dulu. Kalau misal teman-teman yang nonton ini tertarik mau cerita lebih lanjut, itu masih ada banyak cerita guys. Ini kan dari satu muridnya aja nih, murid beliau. Masih ada cerita dari murid yang lain. Itu kalau misal kalian butuh, nanti bisa Om Ete bikin sesi yang baru. Nah, tapi untuk sekarang nih ada satu hal yang mau Om Ete bahas tentang si Abah ini tadi. Nanti kan dengar komen-komennya orang aja ya, kan? Makanya nanti kan orang tuh komen, butuh part 2 ceritanya apa lagi nih tentang si Abah nih. Nah, sambungannya kan apa ya. gitu kan. Nah, jadi ini yang mau Om Ete bahas itu begini. Ini tentang pulang Kak meninggal. Nah, jadi jadi guys gini, aku kasih tahu nih buat kalian semua. Jadi abahku ini pas mau meninggal itu dia sudah memberitahu. Nah, jadi ini aku jelasin kondisinya dulu bahwa beliau ini waktu beliau sakit belum ku cerita. Ya, nah ini. Jadi berapa tahun sih Kak Abah tuh sakitnya? Mungkin sekitar 5 tahun ya. Nah, waktu beliau sakit masuk rumah sakit, pertama beliau sakit yang kena stroke itu kan, masuk rumah sakit itu kan, dokter tuh bingung. Beliau itu ditanya bahasa dunia ini enggak pernah menjawab. Enggak pernah beliau menjawab. Nah, tapi kalau beliau kayak baca ayat, baca doa, baca Fatihah itu lancar. Nah, itu dokter pernah nanyakan sama kita kan, sama aku dulu. Kenapa ini Bu, Bapak ini kalau kita tanya Bapak sakitnya apa, keluhannya apa atau apa gitu enggak pernah bicara. Bahasa dunia ini enggak pernah bahasa bicara. Manusia ini enggak bicara. Tapi kalau bahasa Quran beliau lancar ya? Lancar kasih. Kayak gitu beliau baca Fatihah, beliau baca ayat apa, bilang dokter. Jadi dokter itu nanya sama saya. Jadi dia bilang, Bapak ini guru ngaji kah? Katanya gitu. Ya, saya itu enggak mau terlalu panjang cerita kan, ya saya iyakan aja. Ya, pendapat dokter tuh dikira guru ngaji Quran, TPA ya biasa-biasa gitu. Ya saya mau menjelaskan kan enggak mungkin juga. Cuma dia bilang guru ngaji, ya saya iyakan. Oh iya Pak. Iya dok, guru ngaji, gitu aja saya dulu menjawabnya. Waktu beliau pertama masuk rumah sakit itu. Nah, jadi beliau sakit itu kan sering ke rumah juga beliau sakit itu. Masih sering ke rumah. Iya, sering tidur di rumah juga kan. Nah, jadi waktu beliau sakit itu, nah dulu kan saya ini kan jualan dulu. Ini sambung kah ini? Iya, kita kayak ngobrol aja. Nanti kan dibuang kalau yang yang bahasanya kan dibuang. Jadi waktu itu saya kan jualan di Helam itu, jual nasi kuning, nasi campur, soto. Jadi mungkin beliau tuh tahu apa yang saya rasakan ini. Istilahnya karena beliau itu orang tajam, ibaratnya tuh orang tembus. Jadi istilahnya enggak berdinding lagi beliau itu. Bahasa tembus di sini tuh guys, kasap. Kasap yang masih mampu menembus melihat isi hati orang, isi kepala orang gitu, menembus hijab-hijab tuh kasap. Jadi, kalau bahasa sekolahnya kasap. Iya, kasat ya istilahnya. Nah, kalau bahasa guru ke guru tuh tajam katanya gitu tembus, kan. Gitu tembus. Ya itu bahasa kita di sini bahasa kita tembus pokoknya. Nah, terus pada waktu itu beliau tidur di rumah itu, saya itu kan jam 2 malam itu kan sudah bangun masak-masak. Nah, beliau itu kalau tidur di rumah kan karena dapur saya di bawah, kamar mandi di bawah, jadi beliau itu sudah saya siapkan di kamar tuh air minum, ya apa beliau keperluan beliau sudah aku siapkan. Terus pintu depan itu enggak pernah kunci itu dicabut. Pokoknya kunci itu becucukan aja gitu. Nempel terus. Jadi kita omongin nanti kalau mau kencing, mau beol anu aja di kaki 5 di samping, nanti besok bisa aja disekop kan istilahnya gitu. Nah, dibuang gini-gini supaya beliau itu jangan turun ke tangga. Nah, jadi pada waktu itu malam itu beliau itu
turun ke tangga, saya ini kaget. Pas tangga itu di sebelah tangga di bawah itu kompor. Jadi begitu dia turun, saya tuh langsung nada tuh ngeliat kaki beliau, kaget juga. Terus saya matiin kompor, saya naik ke atas tangga, di separuh tangga tuh saya stop. Beliau duduk di atas tangga paling atas, beliau duduk, terus kaki beliau dijuntaikan ke bawah gini kan, duduk kayak gini di tangga itu. Langsung aku tanya, paman mau apa? Paman mau kencing kah, mau beol kah? Beliau goleng kepala. Terus aku tanya lagi, paman mau minum, mau makan? Goleng kepala juga. Terus naik lagi, saya lagi ke tangga sampai di depan beliau. Paman mau apa? Langsung beliau memusutnya, memusut dari kepalaku ini kan, dipusut beliau sampai ke bahu gini. Nah begitu aku dipusut sama beliau itu, aku langsung nangis. Nangis tuh udah bisa ku bendung. Apa sih kalau bahasa Indonesia menggeraung itu apa sih? Nangis kejar-kejar lah istilahnya kan. Betul-betul nangis yang nggak bisa dikendalikan gitu. Terus saya itu kayak histeris. Histeris lah, nangis itu habis dielus beliau itu. Langsung saya itu kepala saya taruh di pangkuan beliau. Saya pelukin beliau, saya menangis, dipusut beliau lah ini. Mungkin cuma saya tahu bahasa, saya ini ya nggak tahu juga lah, cuma kayaknya itu bahasa beliau itu bilang begini, kesiannya kamu orang tidur enak, kamu bangun malam kibuk-kibuk di dapur sendirian. Itu jam masak buat jualan kan? Buat jualan. Istilah aku nih kompor 4 kompor hidup semua, ya kan. Nah mungkin bahasa beliau itu, kesiannya kamu enaknya orang tidur, kamu makan di dapur, bilang orang itu sibuk-sibuk itu ini kan. Nah aku tuh nangkap bahasa beliau tuh begitu. Begitu besoknya berhenti jualan. Betul-betul. Jadi yang jualan tuh saya punya adik sama ipar. Jadi saya bilang, dia nelpon, apa ini yang dibeli? Kan biasa mereka kalau sudah mau pulang kan belanja. Jadi saya bilang, nggak usah belanja, itu kamu bersihkan semua, piring-piring itu dibawa semua, barang-barang itu bawa pulang. Loh kenapa? Enggak, berhentian, sudah jualan. Loh kenapa? Katanya dia sudah, pokoknya bawa aja lah pulang. Jadi itu gara-gara aku berhenti jualan di helm itu. Ya itu rasaku itu, rasanya tuh kayak apa, aku menangis itu sama arwah itu dulu tuh. Mungkin bahasanya berarti, kesiannya kamu, orang enak-enak tidur kamu bangun. Loh berarti itu apa namanya, itu kakak emang ada membatin kan, maksudnya capek. Jualan ini capek, kan beban rasanya gitu tuh ya? Beban, capek, orang enak. Iya memang ada. Emang sesuai kayak gitu ya perasaannya? Iya, mungkin dibaca sama beliau kan, karena beliau tuh parabolanya istilahnya nggak ada gangguan ya kan. Istilahnya parabolanya menangkap itu jelas kan. Jadi apa yang isi hati kita kan ketangkap sama beliau kan. Istilahnya mungkin terus gitu, ya sudah aku berhenti jualan itu pada waktu itu. Tapi Allah kuasa ya, rezeki itu bukan di situ aja juga, ada aja jalan lagi rezeki yang lain. Istilahnya kayak gitu. Yakin aja lah kita hidup ini, orang sumber dalam batu aja ada rezeki kan. Asal kita ada kemauan ya kan, usaha, ikhtiar, insya Allah ada aja jalan. Nah di situ. Jadi saya ini sebagai murid beliau itu, saya paling menghormatin beliau itu. Makanya kalau ada omongan yang tidak enak tentang beliau, paling sakit hati itu saya. Istilahnya saya itu di depan lah, kalau ada apa-apa itu pokoknya istilahnya maju duluan lah saya. Jadi tameng lah untuk guru saya itu. Paling tidak suka saya kalau ada omongan yang tidak enak tentang guru saya. Fitnah ini, fitnah itu. Paling tidak suka saya, karena saya itu membuktikan semuanya. Ketulusan beliau, yang beliau ikhlas menolong apa tanpa pamrih, ndak ada dihargain itu. Murid-murid itu ndak pernah ada kayak ngasih uang sampai juta-juta, ndak ada. Ndak ada. Ya kan? Sampai tak ungkit nengkah haji ini bukan main nih. Ndak ada. Biar yang orang banyak uang itu ini ndak ada. Ndak pernah menghargain. Cuman aku ya bukan bukan kita mau jelekkan orang, enggak, cuman beliau itu saking beliau itu ikhlas orangnya. Nah itulah yang ilmu bisa kita dapat, keikhlasan beliau menjalani hidup ini kan. Istilahnya ayo bayangkan anak beliau banyaknya segitu. Nah penghasilan itu apa, cuma berkebun dulu kan. Beliau kan berkebun juga, bukan yang berpenghasilan yang kebun jadi kayak orang itu kan, enggak juga kan istilahnya.
Apa yang ditanam cuma singkong, pisang, istilahnya kan. Untuk jagung, untuk makan sendiri, enggak ada juga hasilnya dijual apa kan enggak juga. Tapi ya itulah Allah itu namanya kekasihnya ya. Apa yang dikehendakinya ya ada aja jalannya Allah ngasih. Jadi itulah. Jadi contoh-contoh kalau sudah kita yakin, seperti aku naik haji dulu kan. Jadi aku naik haji dulu, tanya beliau, apa yang ku baca nanti di sini. Bilang beliau enggak usah. Nanti kamu di sana dihormatin orang, diangkat derajatmu sama orang. Kamu sudah tahu siapa kamu, siapa diri kamu. Kamu di sana tuh napak tilas. Bilang arwah tuh. Napak tilas. Oh, di sini dulu Nabi sholat. Oh, di sini dulu Nabi berdoa. Kita kan sudah tahu. Itu dikasih tahu guide atau pas kakak ada di posisi itu baru tahu gitu? Maksud kadang kan guide haji ini kan ngasih tahu. Oh iya, kita kan sudah ada mau pelajarin manasik haji kan nanti doa yang mustajab di sini, di sini kan kayak gitu kan dikasihkan. Nah, itu aku kan nanya itu gini, apa yang ku baca nanti, amalan apa di sana yang ku baca itu nih. Cuman kan arwah itu bilang nanti kamu di sana paham aja apa yang timbul sama kamu itu sudah kamu baca. Bilang beliau gitu kan. Maksudnya itu apa petunjuk yang timbul sama kita itu sudah dibaca. Jadi kita itu bukan maunya kita gitu nah. Jadi dipersiapkan pun itu percuma di sana ya. Percuma. Berubah belum tentu ya. Berubah. Nah, dosa kan jauh-jauh ya. Kita ini ya berzikir ini. Kadang-kadang bisa terganti. Iya betul. Yang ini. Nah, aku tuh pernah tanyakan juga sama beliau. Kenapa bisa begitu? Apa kita lalai? Apa kita apa? Bilang beliau kenapa repot? Hendaknya orang suka-suka orang. Inya hendak berzikir apa, inya hendak berselawat, inya hendak apa. Bilang beliau kan. Suka-suka inya yang ampunnya. Bilang gitu kan. Nah, inya hendak berdiam kah? Inya hendak apakah? Nah, di situ tuh itu kan kalau pemahaman orang yang enggak jeli kan bingung kan istilahnya kan. Nah, jadi waktu beliau ngomong gitu memang terbukti sama aku di sana. Terbukti aku di sana tuh memang orang itu perasaanku hormat, semua baik sama aku nih siapa. Istilahnya kan sama aja kayak kalian juga istilahnya. Tapi apa-apa dihormatin, diperhatikan. Apa-apa enggak susah. Ya, kebutuhan terpenuhi semua di sana. Ya, kebutuhan terpenuhi, enggak ada yang susah-susah itu enggak ada lah. Yang bilang orang nanti narik bawa itu tas itu ke sana ke sini apa tuh enggak ada aja yang nolongin. Ada aja orang yang membantu. Sudahnya mau belanja itu ada, sudah dibayarkan orang. Nah, jadi aku waktu di sana ya aku tuh di Madinah di Masjid Nabawi ya aku banyak baca selawat aja. Selawat. Nah, kalau di di Mekah banyakin istighfar sama tasbih. Yang dibanyakin. Itu aja yang timbul-timbulnya itu aja. Yang otomatis. Yang otomatis yang timbul-timbulnya itu aja. Jadi kakak tuh di sana tuh ya timbulnya selawat di Madinah tuh itu aja sudah kakak. Selawat itu aja kan. Nah, jadi apa yang kurasakan waktu di Rodah. Jadi pengalamanku yang kurasakan di Rodah itu sama aku di dalam pengajian sama guru paman ini. Kita bertahlil, berzikir, yang menangis, kita apa itu kan. Nggak ada bedanya waktu di Rodah. Suasananya sama. Jadi di Rodah itu menggeraung, menangis. Betul-betul menangis, menggeraung. Keluar dari Rodah nggak ada bekas ini mata. Kayak habis menangis, lebam benar. Gitu juga kita kalau jemaah itu kan kita berzikiran apa tuh menangis kan main menangis itu kayaknya kayak apa gitu. Nggak ada bebekas habis itu. Ya sama itu sudah. Sama kayak di Rodah itu, pengajian itu. Itu yang aku buktikan. Jadi aku bilang itulah aku membuktikannya itu betul apa yang diomongin sama guruku itu memang terbukti semua sama aku. Sampai aku pulang haji, sampai aku bisa ya bukan aku takabur, bukan sombong apa. Mungkin doanya beliau juga aku bisa bolak-balik ke sana. Sampai 7 kali itu kan. Aku ini ndak sugih ndak kaya. Laki ndak begawi. Sekarang ini ndak punya penghasilan.
istilahnya kan. Sudah 4 tahun ndak berjualan karena kena saraf terjepit, apa kan ada diabetes juga aku kan. Tapi ya aku punya keyakinan aja, karena aku sudah yakin guruku dulu memberi pengetahuan aku ilmu, istilahnya bilang akan ada ayatnya kan, yakini saja aku, tauhidkan saja aku, masalah rezeki kamu, masalah kehidupan kamu aku yang mengatur. Itu kan firmannya Allah. Nggak ada dusta-dustanya firman Allah itu kan. Di dalam Al-Quran itu kan benar semua apa yang isi Al-Quran itu. Yakinin aja itu, insya Allah. Jadi aku ya punya keyakinan itu aja. Alhamdulillah kayak ke Malang kemarin kan istilahnya, teman-teman katanya alhamdulillah sampai juga istilahnya ke sana. Nah itulah, jadi hidup ini yang penting itu ya kita menuntut lah ya kan, ibaratnya isi Al-Quran itu yang tersurat, yang tersiratnya kan, harus kita pelajarin, harus kita tahu apa isinya, apa maknanya, istilahnya untuk kita juga, untuk siapa-siapa. Iya betul itu Kak. Untuk kita. Nah jadi kita istilahnya ya sama orang ndak usah banyak berbuat baik ya kan. Ndak usah kita jolim sama orang, ndak usah kita nyakitin orang, ndak usah kita iri dengki apa sama orang. Ndak usah ada orang bilang Haji Sam'ani bilang sama aku, melihat orang itu jangan ditiring. Tiring itu apa? Nah maksudnya itu ini kan maksudnya itu ini orang pincang bejok, nah orang tuh pincang, dipandairi, dipanjangi lagi kisahnya kan. Apalagi kalau kekurangan orang. Kekurangan orang. Orang juga ndak mau kurang, ya kan? Iya betul. Siapa sih orang mau kurang hidup ini? Mau semuaan orang mau senang hidup ya kan? Ndak ada mau susah. Tapi sudah ketentuan Allah Ta'ala, sudah takdirnya istilahnya kan. Nah kurang istilahnya. Nah itu. Jadi kita lihat ya, cuma kita ya kebesaran Allah tadi aja, kekuasaannya, kebesarannya. Jadi kita memandang itu ya semua yang kita pandang ini kebesaran Allah tadi kan, kekuasaannya. Ya kita tinggal memuji Allah aja. Nah, jadi kita ndak salah gitu nah. Hati kita tuh ndak ada sampah. Kalau kita iri, dengki, dongkol, jengkel, kesal sama orang itu kan sampah semua. Akhirnya sampah menumpuk, jadi apa? Bagaimana doa kita mau dikabulkan Allah? Kalau sampah menumpuk di hati, ya kan? Karena Allah yang sudah bersih aja belum tentu dikabulkan Kak. Belum tentu. Apalagi yang banyak sampah ini apalagi yang banyak sampah kan. Baru kan Allah tuh tidak mau juga tempat yang kotor. Maunya kan yang suci, yang bersih. Istilahnya kan. Nah, makanya keyakinan kita ini beda sama keyakinan orang besar-besar kalau naik haji itu kan. Coba kamu perhatikan di Mekah itu, orang sholat di samping kamar mandi, di dekat paret, di situ kotoran, dia sholat di sini. Kita bisa kayak gitu? Gitu penuh Kak ya di sana ya? Ada kayak gitu. Kita bisa kayak gitu? Nggak bisa. Karena dia keyakinannya sudah tuh kota suci. Keyakinannya di kita masih cari tempat yang bersih-bersih. Selama masih ada yang bersih, yang bagus. Ada yang bersih kan, yang bagus kan. Kalau orang luar yang gede-gede itu kadang-kadang dia di dekat asal aja pokoknya. Tapi dia kan ya keyakinannya sudah sudah istilahnya bahwa Mekah itu kota suci. Karena kota suci, tiap sudutnya berarti suci juga semua. Makanya orang yang berbaju panjang, kalau kita kan menyapu jalanan itu kan, yang baju tehirit itu kan, orang Arab itu kan tehirit menyapu. Kalau kita kan mana tahu tai burung kah apakah kan sangkut, pasti kita bergeretek kan hati. Dia kan sudah karena dia yakin sudah kota suci. Nah itu sudah keyakinannya tuh beda sama kita. Tuh di sana itu. Nah alhamdulillah lah istilahnya ya kakak ini juga istilahnya bukan orang ya belajar juga, istilahnya banyak membaca juga, banyak ya selama ada HP ini kan ada YouTube yang meanukan pelajaran sama yang ada di dalam YouTube itu, guru-guru siapa-siapa membanding-bandingkan istilahnya betulkah yang ku pelajari dulu ini ya kan. Istilahnya apa ndak tersalahkah apa. Nah alhamdulillah aku istilahnya guru-guru yang ada di dalam YouTube apa itu ya istilahnya sama lah, cuma beda perjalanannya aja, beda pembahasannya, beda perjalanannya, beda menyampaikannya lah istilahnya gitu. Jadi yakin aku sama guruku tuh betul-betul yang hakiki lah sudah, tidak tersalah sudah gitu nah. Jadi kalau dari beliau nih guys,
gurunya ini mantap sudah. Iya. Nah, ini yang ulun tanya tadi kan sempat terpotong. Jadi masalah Abah ini waktu mau meninggal. Nah, ini kan banyak orang yang dikasih tahu. Nah, kalau kakak ini dikasih tahu jeda waktunya berapa? Berapa lama sebelum waktu meninggal? itu kan itu kawinnya Yana ya. Ya. Nah, ntar nih ulun ceritain dulu. Jadi gini guys, hebatnya ini ya ceritanya ya. Jadi abahku ini kan lumpuh, terus komunikasi bahasa stroke, komunikasi bahasa Indonesia itu ndak bisa. Mungkin cuma 10-20% kemampuannya. Tapi seperti yang diceritakan tadi untuk bahasa Arab, ngaji atau baca doa itu lancar. Bahasa Al-Qur'an lah. Bahasa Al-Qur'an itu lancar, ya kan? Itu satu, itu jelas. Baru gini. Nah, di samping dia tadi komunikasinya terbatas, komunikasi bahasa Indonesia ya. Dia itu apa ya? Mencari waktu meninggalnya itu dipaskan dengan anaknya dia suruh kawin. Nikah. Iya, disuruh nikah anaknya. Jadi menurut Kak Haji, Abah Imansah ini wali bukan? Wali kalau aku sih. Kalau dari beliau ini sudah menyatakan wali guys. Karena banyak karomah beliau yang kusaksikan. Sekali berwali-wali yang lain juga ya ndak sedikit lah yang ngakuin nggak ya? Ya, alhamdulillahnya. Nah, jadi ini cerita tentang anunya tadi, sakaratul mautnya guys. Jadi dia ini mencari waktu untuk meninggal itu disesuaikannya, terus nyuruh si saudaraku, kakakku ini untuk segera menikah juga. Jadi setelah ijab kabul, jadi abahku ini menikahkan. Nah, ini jadi nikah, ijab kabul dan resepsi beda tempat. Jadi resepsinya di rumah keluarga, ijab kabulnya di situ dengan kondisi beliau lagi sakit gitu kan. Nah, itu rupanya disitulah sakaratul mautnya. Nah, cuman dari cerita beberapa muridnya itu sudah jauh hari dia sudah ngabarin dengan kondisi yang komunikasinya terbatas gitu. Dia sudah ngabarin mulai dari 100 hari ya. Nah, ini salah satu anaknya bersaksi 100 hari. Terus itu yang aku nyata ini 10 hari, yang orang bercerita langsung sama aku salah satu muridnya 10 hari. Nah, kalau anu Kak Acil Timah itu 3 hari. Meninggalnya kan hari Minggu. Acil Timah itu malam Jumat ke situ. Nah, itu sudah hitung jari kan. Kalau aku 2 minggu, 2 minggu Haji ya. Ya, jadi minggu Acil Timah itu Pamungkono hitung jari 3 hari. Jadi sudah dari 10 hari itu sudah begini tangannya. Karena nggak bisa ngomong kan, jadi mulai kurang sampai hari terakhir, hari Minggu genap habis gini. Setelah menikahkan, duar, mulai heboh karena barengan meninggalnya, dan itu orang-orang juga kaget gitu kan. Ada pengantin, ada mayat. Nah, itu sudah jadi menikah dan meninggal jadi satu. Nah, itu salah satu yang paling heboh juga gitu, karena dia sudah menghitung hari, ngasih kabar. Ini masih hidup kan anunya? Masih hidup kan? Tapi kan nanti bisa dibuang-buang yang mana ada anu dibuang. Jadi yang aku sedih ya, aku ini terus terang sama kamu orang nah ya. Karena kamu ku anggap adingku sumaan. Yang aku sedih itu tiap kali ke kubur tuh ndak ada kamu orang yang berdahulu. Iya. Pasti aku yang berdahulu. Itu semenjak berapa tahun Kak? Semenjak yang selamanya. Iya. Selamanya. Makanya aku pernah sama Acil, Cil. Pernah aku ngomong sama mamamu, Cil, aku ulun tuh sedih loh, Cil. Paman tuh banyak anak. Iya. Aku bilang, ini kalau kesah beliau guys. Nggak apa-apa, ini kita tampilkan di YouTube nanti. Aku bilang beliau tuh banyak anak. Ulun ini ndak ada anak, kalau kuburan ulun ndak ada kembangnya, wajar lah. Mau le puasa, mau lebaran tuh wajar aja. Aku bilang ini banyak anak, parak lagi awan kuburan. Iya. Lo aja pernah marahin, tanya mamamu. Aku ndak asasaan kan? Kalau aku benar itu aku ndak asasaan. Aku bilang gitu. Bisanya Cil, bilangku ndak ada yang berdahulu dong. Ipah pernah aku marahin. Bilangku Pak, orang itu Pak kalau kebalik papan tuh jarahin Abah. Aku bilang gituin. Jangan disempat-sempatkan, aku bilang gituin. Bilangku minta, bilangku ridho beliau, bilangku supaya kamu hidup itu, bilang orang tuh ndak tersungsang. Lapang hidup itu gitu lapang. Kita ndak usah yang sugih kaya tuh ndak usah. Yang penting cukup, mau makan cukup, ya kan? Mau apa ada, bisa, cukup lah. Yang sugih berlebihan tuh ndak usah. Istilahnya, yang penting kita cukup. Mau naik haji ada, cukup. Istilahnya, kakak ini ndak ndak orang banyak uang yang bersimpan uang banyak berlebihan, ndak. Begitu cukup uang kakak, sudah kakak setorkan. Umrah apa itu? Ndak ada pang yang bersimpan duit lebih, apa itu ndak ada. Kakak umrah 5 kali, haji 2 kali itu, bilang orang kalau dikira orang punya tabungan banyak itu ndak. Begitu tahu ada terkumpul niat, sudah laksanakan. Ndak mikirkan nanti pulang nanti adakah uang ini apa, ndak.
cuma punya keyakinan pasti diganti Iya. sama Allah. Pasti diganti. Nah, ini guys ilmunya. Jadi keyakinannya nanti diganti, nanti dapat gantinya. Ada aja gitu. rezeki lagi gitu. Nah, ya alhamdulillah bisa bolak-balik sana. Ih, kalau sudah ke sana itu jahit kakak itu di bawah pancuran itu berlukuk, kakak menangis kakak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ulun ini kada sugi kada kaya, bahasaku juga lah. Iya. Kada sugi kada kaya bilang, tapi Allah bisa sayang. sampai ke sini ya. Tapi Allah sayang sama aku dipanggil terus jadi tamunya. Iya, ya kan? iya, betul kan juga. kan tamu ya kan. Iya. Iya, realistis sekali, betul juga ya. Aku bahasaku juga, aku berdoa di sana tuh bahasaku aja. Ya Allah, bilangku terima kasih banyak ya Allah. Allah sayang kawan aku. Ulun ini kada sugih kaya, kada banyak duit kayak orang. Iya. Tapi Allah sayang bilangku. Kada mainakun lagi mengandahkan Allah sayang nih nah. Iya. Tapi Allah sayang kawan aku, jarku gituin bolak-balik ulun dikiyau ke sini nah. Ya Allah, bilangku jangan kalau masih ada umurku, bilangku kan kiyau aja lagi aku ke sini. Iya. Sampai kayak gitu aku nah. Alhamdulillah kakak tuh bisa 7 kali ke Mekah itu. Istilahnya. Kira-kira orang banyak banget tabungan, kada ada. Iya. Sedangkan orang tuh udah beratus juta kata kada. Pokoknya jualan masakan orang ada kelebihan, ada cukup, ini setorannya sudah. Gitu aja kakak itu. Alhamdulillah lah. Itu aja kebanggaan kakak. Bisa 7 kali ke sana itu aja kebanggaan kakak untuk dunia akhiratnya. Kalau yang ngajar orang sugi kayak itu enggak. Nah, makanya ini kupadakan, kalau orang tua laki banyak doakan anak itu yang baik-baik. Ini pesannya Haji Samani. Iya. Jadi bilang Haji Samani, kalau kuitan laki itu banyak doakan anak yang baik-baik. Nah, tapi kalau kuitan bini-bini jangan menyumpah. Iya. Itu kabul. Karena kenapa? Guru ku bilang kan, orang tua laki ini menjadikan anak ini ada kesusah. Pasti senang kan, bahagia kan, nikmat kan. Nah, tapi kalau orang tua perempuan kan mengandung 9 bulan, nah menyusui, maharagu, kan uyuh sakit kan, melahirkan sakit. Makanya kalau orang tua bini bergeretek menyumpah kena anaknya. Nah makanya kalau jadi orang tua bini jangan sekali-sekali panderan kada baik. Pandangan baik-baik aja belum tentu, ya kan? Apalagi pandangan kada baik. Nah, orang tua laki banyak doakan anak yang baik-baik. Kalau anak-anak sugi mudah nikam sugi kaya kena anak lah, mudah nikam anak lah. Itu kan urusan Allah kena mengabulkan. Yang penting kita halu dulu. Iya. Mahalu itu udah dilarang. Iya, betul. Mahalu itu sama aja kita doa. Dikabulkan alhamdulillah, kada dikabulkan kada apa-apa juga. Kan kayak gitu. Jadi kalau halu sebagus-bagusnya yang baik-baik kita mahalu ndak jadi masalah. Mudahan aku nanti bisa ke tanah suci ini bolak-balik enggak apa-apa, ndak jadi masalah. Mahalu itu doa. Dikabulkan danya itu urusan Allah kena. Itu aja. Tuh makanya kalau orang tua perempuan jangan menyumpah anak, jangan pandaran ndak baik sama anak. Itu. Tapi kalau orang tua laki, nah yang doakan baik-baik masalah dunia kah, masalah cepat terkabul. Karena orang tua laki ini tidak pernah sakit. Istilahnya tuh nikmat aja menjadikan anak ini. Kalau orang tua bini kan melahirkan sakit, mengandung 9 bulan, membawa parut ke sana kemari, istilahnya kan. Nah baru maharagu sampai umur berapa tahun kita diharu kuitan, istilahnya kan. Dimandii, dimakani apa istilahnya, dibasuhi burit itu ini. Nah, kita ini belum tentu membasuh burit kuitan. Iya. Ya kan? Nah, situ aja kita pikirkan. Makanya sama orang tua jangan sampai tergeretek sama orang tua yang kada baik. Kalau bisa senangkan hati orang tua, bahagiakan. Insya Allah rezeki kita ndak susah itu. Kalau kita bahagiakan orang tua itu. Ini pesannya mahal guys, mahal sekali ini memang. Bahagiakan orang tua, senangkan, jangan sampai kita menyakitin hati orang tua, jangan sampai orang tua meneteskan air mata. Insya Allah kehidupan kalau kita membahagiakan orang tua ndak susah hidup itu. Oke guys, kalau gitu sesinya sampai sini ya untuk cerita pembuka. Kalau kalian tertarik dan penasaran dengan cerita karomah-karomah lainnya, nanti Om Ete bisa menceritakan lebih lanjut ya. Mungkin nanti bawa narasumber lain juga. Yang penting kalian jangan lupa berkenan subscribe, komen, dan share. Kalian lakukan semua itulah. Oke, kalau gitu video kali ini sampai sini dulu. Thank you so much sudah mau nonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you next time dan bye-bye.